بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن السلام عليكم الرحيم، ورحمة الله مالك وبركاته. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن اهدنا الحمد لله الصراط المستقيم، نحمده صراط ونستعينه الذين ونستغفره أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الضالين. أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ajaran Syiah dengan segala apa yang ada padanya, umurnya telah tua sekali. Muncul pada khilafah Khalifah yang mulia Utsman bin Affan, dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia inilah yang membuat dinus Syiah. Kenapa dikatakan dinus Syiah? Karena seluruh apa yang ada di dalam ajaran Syiah, kalau kita melihat langsung dari ajaran mereka, dari apa yang ditulis, dari apa yang didakwakan dengan lisan dan tulisan oleh para pemimpin mereka, dari mulai munculnya sampai pada hari ini, maka dari alif sampai ya, dari A sampai Z,
semuanya menjalani dinul Islam. Tentunya dengan sangat mudah sekali kita mengerti kenapa menjalani dinul Islam. Karena dia dibangun, diletakkan asasnya oleh seorang yang sangat memusuhi Islam, Al-Yahud, Abdullah bin Sabah. Walaupun orang-orang Syiah yang hidup pada zaman kita ini mengingkari keberadaan Abdullah bin Sabah, dikatakan fiktif, khayal belaka, orang yang tidak ada wujudnya. Semua ini adalah kebohongan, dusta mereka. Karena cerita tentang Abdullah bin Sabah, kisahnya, perjalanan kehidupannya bukan hanya ditulis oleh Ahlus Sunnah, para imam kita, tetapi juga ditulis oleh para imam Syiah di kitab-kitab mereka. Tidak secara mujmal, global saja, tetapi secara terperinci. Siapa sebenarnya Abdullah bin Sabah? Oleh karena itu, para ulama kita, khususnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di awal kitabnya Minhajus Sunnah, menjelaskan dengan tegas sekali bahwa ajaran Syiah ini dibuat oleh orang zindiq munafik. Oleh karena itu sangat keliru sekali mereka yang menyangka bahwa tidak ada perbedaan yang sangat mendasar antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, kecuali sekedar perbedaan furu'iyah, ijtihadiyah, sebagaimana perbedaannya madzhabul arba'ah, perbedaan yang terjadi di antara mazhab yang empat khususnya, atau mazhab di dalam Islam, mazhab fiqhiyah, sangat keliru. Karena umumnya kita pertama tidak membaca kitab-kitab para ulama kita yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, yang menjelaskan tentang hakikat ajaran Syiah yang sebenar-benarnya. Dengan sangat jujurnya mereka menukil langsung dari kitab-kitab Syiah. Yang kedua,
Lebih khusus lagi para tokoh agama kita, para asatidzah yang kerap kali mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara kita dengan Syiah, maka janganlah kita berbicara tentang Syiah, karena kaum muslimin akan semakin berpecah belah. Di hadapan kita ada Yahudi dan Nasara. Mereka tidak pernah membaca apa yang ada pada Syiah, tidak pernah mengetahui apa yang ada pada Syiah. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa di hadapan kita ada Yahud dan Nasara, dan kita tinggalkan Syiah, kita tinggalkan berbicara tentang Syiah, menyingkap apa yang ada pada Syiah. Padahal Syiah, keyakinan mereka bahwa Ahlus Sunnah lebih kufur dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa demikian? Karena menurut Syiah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara asli kufur, kufur asliyun. Sedangkan Ahlus Sunnah kufurnya kufur murtad. Maka kufur murtad lebih besar dari kufur asliyah. Oleh karena itu, sepanjang sejarah perjalanan kaum muslimin bersama Syiah dari satu sisi dan orang-orang kufar dari kaum musyrikin, baik ketika terjadi perang salib maupun ketika pasukan Mongol menyerang kaum muslimin, maka senantiasa, dan ini tidak bisa dipungkiri sama sekali, senantiasa Syiah membantu orang-orang kafirin. Tercatat dalam tarikh Islam, saudara bisa membacanya di kitab-kitab sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama kita, seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan lain-lain kitab tarikh. Dan hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 halaman 478 dan 479. Sikap Syiah kepada Ahlus Sunnah. Bahwa Ahlus Sunnah menurut mereka kekufurannya lebih besar dari kekufuran dari Yahud dan Nasara. Oleh karena itu, setiap kaum muslimin Ahlus Sunnah berhadapan ketika itu sepanjang perjalanan sejarah dengan orang-orang musyrikin dan kafirin, selalu Syiah
berada di samping membantu orang-orang kafirin dan musyrikin. Dan ketika mereka memiliki daulah, mempunyai kekuasaan, maka pada saat itu Ahlus Sunnah lebih hina, dijadikan lebih hina dari orang-orang kafirin dan musyrikin. Sekali lagi ini tercatat dalam tarikh Islam. Belum hilang dari ingatan kaum muslimin bagaimana orang-orang Syiah bersama para ulama mereka membantu pasukan Mahal menguasai Irak. Dan salah seorang pembesar ulama mereka mengeluarkan fatwa boleh membantu Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan. Dan Genghis Khan pun masuk. Sebelumnya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan sebab bantuan dari Syiah, kemudian Syiah pun membantu Hulagu Khan untuk menguasai Irak dan membunuh Khalifah Al-Mustaqsim, Khalifah yang terakhir dari Bani Abbasiyah, bersama 1000 orang dari para qadi, para ulama, para hakim. Dan kemudian mereka membunuh kaum muslimin. Tercatat dalam sejarah kurang lebih 800.000 kaum muslimin mati ketika itu. Dan ini pengkhianatan Syiah yang terbesar, disebabkan tadi karena mereka mempunyai i'tiqad bahwa kaum muslimin Ahlus Sunnah lebih kufur dari al-Yahud dan Nasara. Karena itu mereka memberikan bantuan. Kecuali dalam sebagian perjalanan mereka, dalam sebagian masa, mereka bertakiyah, berpura-pura membantu kaum muslimin, sampai mereka memiliki kekuatan. Yang ketiga, adanya usaha takrib, pendekatan antara Sunni dengan Syiah, dan hal ini adalah mustahil kecuali kita tinggalkan dinul Islam. Bagaimana mungkin diadakan pendekatan takrib di antara Syiah dengan Sunnah, Sunnah dengan Syiah, padahal Syiah mensifatkan Allah dengan sifat al-bada yang pada hakikatnya adalah kejahilan atau kebodohan.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah disifatkan oleh mereka. Dan ini salah satu dari akidah mereka yang terpenting, yang menjadi asas di dalam ajaran mereka dan termaktub di kitab-kitab mereka. Tidak bisa dipungkiri lagi, kecuali orang-orang Syiah membakar seluruh kitab mereka dari awal sampai yang terakhir. Al-Bada, Allah disifatkan dengan Al-Bada yang maknanya adalah baru mengetahui. Sebelumnya Allah tidak tahu. Baru mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Sebelum terjadi sesuatu, Allah tidak tahu. Kan ini pada hakikatnya adalah kebodohan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan di kitab mereka yang sangat penting, yang menurut mereka adalah sama dengan Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah, kitab Al-Kafi. Dikatakan, yakni Syiah menulis menyandarkan kepada salah seorang imam mereka. Perkataannya seperti ini, ma ba'athallahu nabiyyan qattu illa bitahrimil khamri wa an yuqirra lillahi bil bada'. Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan dengan pengharaman khamr, bahwa khamr itu haram, dan menetapkan wa yuqirra lillahi bil bada', menetapkan bahwa Allah disifatkan dengan al-bada'. Ini di Bukhari mereka termaktub seperti yakni Allah belum mengetahui sebelum terjadinya sesuatu itu. Itu al-bada' maksudnya. Dan dijelaskan juga oleh mereka. Bahkan mensifatkan Allah dengan kejahilan ini. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan merupakan ganjaran yang besar. Dan ini dikatakan di kitab mereka, di kitab yang sama, kitab Al-Kafi. Disandarkan juga kepada salah seorang imam mereka, padahal imam itu berlepas diri dari mereka. Law 'aliman nas ma fil qawli bil bada' min al-ajri ma fatahu 'anil kalam fihi. Kalau sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang ada di dalam mensifatkan Allah dengan al-bada', tentu mereka tidak akan melalaikan sedikit pun juga, tidak akan meninggalkan sedikit pun juga dari berbicara, mengucapkan, mensifatkan Allah dengan al-bada'. Jadi kemungkaran yang sangat besar memperoleh ganjaran sama dengan nikah mut'ah, zina yang dituntut atas nama perkawinan,
nikah yang pada hakikatnya dan zina. Ganjarannya demikian besar. Barang siapa yang mut'ah satu kali, ganjarannya sekian. Kedua kali ganjarannya lebih besar lagi. Semakin banyak mut'ahnya, semakin besar ganjarannya. Adakah di dalam Alkitab dan Sunnah bersama perjalanan salaful ummah mensifatkan Allah dengan al-bada? Ya. Jadi menurut ajaran Syiah, ini i'tiqad mereka. Kalau mereka mengingkari orang-orang yang sekarang orang-orang Syiah mengingkari itu taqiyah, karena at-taqiyah dinuna. Ajaran Syiah adalah taqiyah, itu agama kan. Karena kebohongan, kedustaan tidak akan pernah lepas dari Syiah Rafidhah. Selalu berkaitan, berjalan bersama. Karena din ini dibangun atas dasar kebohongan, di atas kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Abdullah bin Saba berdusta, berbohong besar ketika mengatakan bahwa dan memalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali adalah wasinya yang diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga orang khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, telah merampas hak khilafah Ali dan seterusnya. Akhirnya meninggikan Ali dan sampai kepada puncaknya menuhankan Ali. Dan pada zamannya, sebagaimana dicatat oleh para ulama, bahwa Ali telah membakar hidup-hidup sebagian dari mereka, sedangkan Abdullah bin Saba melarikan diri. Oleh karena itu, di antara i'tiqad, keyakinan Syiah adalah menuhankan para imam mereka. Para imam mereka mengetahui perkara yang gaib, mengetahui kapan mereka akan mati. Kalau mereka meminta kepada Allah, Allah berikan. Karena Allah membesarkan mereka, wajib Allah memberikannya. Demikian kedurhakaan yang besar kepada Rabbul Alamin. Sampai mereka menyandarkan atas nama khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang berlepas diri dari dinus Syiah, dan mereka memang berbohong atas nama Ali, khususnya atas nama Ahlul Bait. Bahkan mereka pun berbohong atas nama Allah dan Rasulnya.
Bahkan mereka meriwayatkan bahwa Ali katanya mengatakan, wa ana alladhi uhyi wa umit. Ini perkataan kufur. Dan ini termaktub di kitab mereka Al-Ihtijaj oleh syekh mereka yang adalah Syekhul Mufid, imam mereka, pembesar mereka. Mereka sandarkan atas nama Ali, bahwa Ali katanya mengatakan, saya menghidupkan dan mematikan. Dan di kitab Al-Kafi juga dikatakan bahwa para imam mereka mengetahui, memiliki ilmu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan tidak tersembunyi bagi mereka sedikit pun juga. Bahkan para imam mereka mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di surga dan di neraka, mengetahui apa yang telah terjadi dan akan, yang sedang dan akan terjadi. Bukankah ini sifat-sifat Rabbul Alamin? Ini termaktub di kitab mereka, di kitab Al-Kafi, Bukhari-nya mereka. Bahkan dikatakan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail. Wa anna Allah Ta'ala khalaqa khalqan a'zamu min Jibril wa Mikail wa huwa ma'al a'immah yusaddiduhum. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail, dan makhluk itu bersama para imam mereka. Ini pun termaktub di kitab Al-Kafi. Dan begitulah seterusnya. Bahkan imam mereka pada abad ini, pemimpin besar mereka, Khomeini, di kitabnya dengan tegas mengatakan bahwa imam-imam mereka itu mempunyai kedudukan yang tidak bisa ditandingi. Kedudukannya itu oleh seorang pun malaikat yang mukarram dan oleh seorang pun rasul. Ini di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, bahwa para imam mereka lebih besar kedudukannya, makamnya, dari seluruh para malaikat dan seluruh rasul yang Allah pernah utus. Zahirnya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Khomeini ini mutlak, umum. La yablughuhu malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Bahwa para imam mereka itu makamnya, kedudukannya tidak bisa ditandingi, dicapai oleh seorang pun malaikat dan seorang pun rasul. Walaupun orang-orang Syiah khusus yang ada di negeri kita ini mengingkari, tapi ini termaktub di kitab Khomeini. Ketika mereka telah mengetahui apa yang dikatakan Khomeini, maka mereka mengingkari lagi, mentakwil bahwa yang dimaksud bukan demikian. Padahal perkataannya bersifat umum. Dan
dalil yang lain dari perkataan Khomeini yang menunjukkan bahawa para imam mereka, termasuk Rasulullah SAW, para imam mereka lebih besar makamnya, termasuk Rasulullah SAW. Itu ketika Khomeini mengatakan pada tahun 1400 Hijriah atau 1980 memperingati hari kelahiran Imam Mahdi, hayalan dan khurafat mereka. Bahwa hari kelahiran Imam Mahdi mereka lebih besar dari satu sisi, kata Khomeini, dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.